Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Lanjutan melalui jalur MOOC Universitas Indonesia. Kami sangat senang dengan kedatangan Anda sekalian dan dengan sukacita akan mendampingi pembelajaran Anda sekalian sepanjang semester ini. Perkenalkan kami, Saya Dewi Ratnasyari. dan saya Pribadi Setianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Izinkan kami menjelaskan perkuliahan ini. Baik, kita mulai. Pertama, mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Ini berarti bahwa secara teoritis, Anda perlu mengalokasikan waktu sampai dengan 3 dikali 170 menit atau 510 menit setiap sesinya dalam menjalani perkuliahan ini. Alokasi waktu 1 SKS sebanyak 170 menit ke dalam 50 menit tatap muka dan 60 menit tugas terstruktur serta 60 menit latihan ketika diterapkan ke dalam skema MOOC tentu saja akan berubah terpulang pada inisiatif pembelajarnya. Kedua, periode perkuliahan ditetapkan sebanyak 14 sesi karena sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, perkuliahan ini tidak menyelenggarakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian ketiga, sesuai dengan sifat perkuliahan pada MOOC, strategi perkuliahan adalah dilakukan secara daring dan bersifat asinkronus menggunakan platform pembelajaran atau learning management system yang digunakan di Universitas Indonesia yang dikenal dengan nama IDOLS. Namun demikian, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa akan diadakan sesi perkuliahan sinkronus sebanyak 4 kali, yaitu setelah pekan ke-4, ke-7, ke-11, dan setelah pekan ke-14 sejak dimulainya perkuliahan. Selanjutnya, pendekatan dalam pembelajaran ini tentu saja akan sangat student-centered, dengan inisiatif mahasiswa menjadi kunci keberhasilan studi. Mahasiswa aktif mencari untuk pengetahuannya sendiri, khususnya dari bahan-bahan yang telah disediakan berupa video, handout, dan rujukan bagi buku teks mata kuliah ini. Dan tak kalah pentingnya adalah menggunakan forum diskusi atau pertanyaan yang tersedia pada setiap sesi. Sebagai sebuah forum, setiap peserta selain dapat bertanya, melanjutkan pertanyaan, dan juga berinisiatif untuk menjawab atau berkomentar, sehingga para pembelajar dapat saling mendapat dan memberi pemahaman atas topik-topik yang dipelajari. Selanjutnya kami akan menjelaskan buku rancangan pembelajaran. Ya, buku rancangan pembelajaran atau BRP. Pertama adalah bahwa BRP merupakan garis besar materi dan proses perkuliahan yang disediakan pada posisi sangat awal di IDOLS. Silakan Anda baca dengan cermat hingga tuntas kandungan BRP mata kuliah ini sebelum meneruskan menyimak presentasi ini. Ya, sempatkan membacanya terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman presentasi ini. Buatlah catatan singkat isi kandungannya untuk dikonfirmasi ketika menyimak presentasi ini. Dapat dikatakan bahwa BRP merupakan peta jalan dari perkuliahan ini, mulai dari deskripsi, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, beserta subcapaiannya dengan materi per sesi perkuliahan, bahan bacaan rujukan utama, indikator pencapaian sub-CPMK, dan evaluasi pembelajaran. Indikator pencapaian sub-CPMK menjadi pedoman dosen dan mahasiswa dalam menilai hasil yang sudah dicapai untuk setiap sub-CPMK. Sebagian kandungan BRP per pekan akan disajikan di IDOLS pada setiap sesi untuk memudahkan Anda memahami apa saja cakupan topik dan subtopik serta indikator pencapaiannya pada setiap mengawali proses per sesi. BRP juga berisi materi per sesi, bacaan rujukan utama. Disebut sebagai rujukan utama karena buku-bukunya menjadi pegangan utama bagi kami dalam menyusun materi. Anda bebas mengakses buku metode statistika yang lebih mudah dijangkau. Kemudian, BRP juga menyajikan indikator pencapaian untuk setiap subtopik CPMK. Anda hendaknya menyimak hal tersebut untuk evaluasi diri seberapa telah mencapainya.
Ada pedoman evaluasi pembelajaran pada bagian akhir, berupa apa yang digunakan sebagai evaluasi, bagaimana dilakukannya, dan bobot masing-masing bahan dalam penilaian akhir. Versi ringkas BRP, yaitu materi dari indikator pencapaian per sesi, ditampilkan pada setiap awal sesi di IDOLS untuk pengingat bagi Anda. Mari kita lanjutkan. Penjelasan berikut ini adalah tentang tugas dan penilaian. Ada 3 bentuk penugasan. Yang pertama adalah tes formatif sebanyak 14 kali untuk sepanjang semester, yang dilaksanakan setiap sesi. Sifat tesnya adalah menguji pemahaman pendahuluan berdasarkan hasil menyaksikan video pembelajaran dan bahan bacaan atas buku teks dan handout. Sebagai tes pemahaman pendahuluan, dilakukan setelah peserta menyaksikan seluruh rangkaian video pembelajaran pada sesi tertentu. Tes ini boleh dilakukan lebih dari sekali untuk menghasilkan penilaian yang lebih baik. Akan tetapi memang nilainya tidak digunakan dalam penilaian kelulusan. Cara mengerjakannya adalah dengan menjawab pertanyaan pilihan ganda dan pilihan majemuk di IDOLS. Kemudian ada tes sumatif yang nilainya merupakan dasar dalam penetapan kelulusan. Sekali lagi, tes ini adalah dasar penetapan kelulusan. Tes ini akan dilakukan sebanyak 6 kali dengan bobot bagi penilaian kelulusan berbeda-beda sesuai dengan yang dinyatakan dalam BRP. Jadwal pelaksanaan tes adalah setelah peserta menyelesaikan tes formatif untuk sesi ke-2, ke-4, ke-7, ke-9, ke-11, dan ke-14. Sebagai dasar penilaian kelulusan dan bahwa frekuensi pengerjaannya setiap tesnya hanya 1 kali, maka dalam mengerjakannya, peserta perlu mempersiapkan baterai komputer yang cukup, internet yang stabil, akses terhadap tabel distribusi teoritis Z, Students T, C kuadrat, dan F, serta distribusi teoritis yang dipergunakan khusus pada metode non-parametrik. Tak lupa, siapkan pula akses terhadap kalkulator atau Excel untuk dapat melakukan penghitungan secara sangat cepat. Sekali lagi diingatkan, frekuensi pengerjaan setiap tes sumatif hanya 1 kali. Cara mengerjakannya adalah dengan menjawab pertanyaan pilihan majemuk di IDOLS. Kemudian ada penugasan ketiga, yaitu mahasiswa membuat kesimpulan tentang pembelajaran untuk per sesi. Kegunaannya adalah sebagai bahan refleksi diri atas pemahaman tentang topik yang sudah dipelajari pada sesi tersebut. Tugas diunggah di IDOLS sesuai dengan tempat yang disediakan. Sebagai refleksi atas pemahaman topik, maka dia dibuat untuk setiap sesi. Sempatkan untuk membuatnya karena hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengerjaan tes sumatif. Baik, kita masuki halaman yang terakhir. Proses perkuliahan. Proses pembelajaran yang akan Anda ikuti sepenuhnya berupa modul-modul per sesi yang merupakan langkah-langkah perinci untuk diikuti. Tuntunan aktivitas yang akan dilakukan bersifat sangat berurutan. Anda tidak diharapkan mengerjakan yang kemudian apabila belum menuntaskan aktivitas sebelumnya. Pada setiap sesi, aktivitas akan dimulai dengan pemicu berupa naskah pernyataan atau pertanyaan untuk menumbuhkan pemahaman atau orientasi Anda terhadap topiknya. Baik, demikianlah perkenalan kita tentang mata kuliah dan pembelajaran statistika lanjutan, sebuah metode statistika yang digunakan dalam bidang ekonomi dan bisnis yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya di MOOC Universitas Indonesia, yaitu Statistika Ekonomi dan Bisnis. Sampai jumpa di video pembelajaran pertama. Salam sehat dan sukses.